pagi para mahasiswa terkasih. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan sejarah gereja. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kalau minggu yang lalu membahas tentang konsili-konsili, sekarang kita akan bicara tentang paus dan kepausan dan kuria yang ada di sana. Paus, kepausan, dan kuria. Paus yang pertama ya. Perkataan paus adalah bentuk bahasa Belanda dari kata Itali papa, artinya bapa. Asal usulnya adalah kebiasaan umat Koptik di Mesir untuk menyapa bapak keluarganya, pemimpin biara, dan Patrik dari Alexandria dengan apa. Rupanya Patrik Alexandria Santo Athanasius membawa sapaan ini ke Roma, waktu terpaksa mengungsi pada abad keempat ke kota itu. Maka sejak abad kelima, Papa menjadi gelar kehormatan dan kemudian juga gelar semi uskup Roma. Karena Paus dianggap Bapak rohani seluruh umat beriman, maka ia juga disapa Santo Padre atau Bapak Suci. Dia juga digelar Wakil Kristus di dunia, Servus Servorum Dei, Abdi para Abdi Allah, Pontifex Maximum, Imam Agung. Semua gelar ini harus diterima dalam terang sabda Injil Matius 23, 8 hingga 12. Paus adalah uskup Roma, uskup agung provinsi Gerejani Roma, Primatus Itali, dan Patriclitus Latin. Paus adalah anggota dan kepala Dewan Uskup, seperti Petrus diangkat Kristus menjadi anggota dan kepala Dewan para Rasul. Paus bukan hanya pengganti Kristus, melainkan pengganti Santo Petrus. Sebagai kepala Dewan Uskup, Uskup Roma mempunyai kuasa jabatan tertinggi, lengkap, langsung, dan mengenai seluruh gereja. Tetapi Uskup Roma itu tidak memiliki kuasa duniawi atas umat sekalian dalam batas-batas kota Vatikan. Keuskupan Roma digembalakan sehari-hari oleh seorang vikaris atas nama Paus, dan katedralnya adalah Basilika Lateran. Sebagai gembala seluruh umat Katolik, Paus bukan uskup dalam segala keuskupan, karena uskup diosesan memperoleh jabatannya langsung dari Kristus. Sebutan uskup seluruh gereja dimaksudkan untuk membina persatuan semua gereja partikular dalam iman yang sama, untuk memajukan kesejahteraan rohani gereja seluruhnya, dan setiap gereja partikular atau keuskupan bersama-sama. Kuasa kepausan merupakan pelaksanaan untuk menguduskan. Misalnya dengan mengatur pokok-pokok ibadat gereja Katolik seluruhnya, mengajar magisterium, mengembalikan umat yang menggunakan kuasa legislatif, misalnya mendukung kitab-kitab hukum kanonik berbagai ritus Katolik, yudikatif yang dijalankan oleh pengadilan kepausan, dan administratif, misalnya melakukan kunjungan ad limina ke ambang atau kunjungan kerja pada uskup dari seluruh dunia ke ambang rasul-rasul, ad limina apostolorum, maksudnya ke makam Rasul Petrus dan Paulus. Kunjungan setiap tahun 5 tahun ini merupakan kewajiban semua uskup diosesan menurut KHK Kanon 395 dan 400. Di Roma, mereka berkonsultasi dengan pejabat kongregasi dan Dewan Kepausan dan beraudiensi secara pribadi dengan Paus. Keputusan Paus adalah keputusan tertinggi. Menurut hukum Gerejani tidak naik banding Kanon 333 paragraf yang ketiga. Dan Paus tidak boleh diadili kuasa apapun di dunia ini, tetapi harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Kristus, gembala, kepala gereja satu-satunya. Menurut hukum gereja ini sekarang, Paus memanggil konsili ekumenis, berwenang mengangkat dan memindahkan para uskup diosesan, menetapkan indulgensi, memberi dispensasi dari hukum-hukum gereja ini.
mengadakan reservasi. Reservasi adalah tindakan membatasi yurisdiksi atau wewenang mengampuni hukum gerejani tertentu, yaitu hukum ada orang yang memperlakukan hosti dengan tidak wajar, menyerang paus secara fisik, mengampuni seorang imam yang memberi absolusi kepada seorang yang melakukan dosa terhadap hukum keenam bersama dengannya, mentahbiskan uskup tanpa izin dari Roma, melanggar rahasia sakramen tobat. Alasan adanya reservasi adalah mencegah akibat-akibat buruk pada umat. Paus adalah kepala negara Vatikan supaya dengan bebas dan leluasa dapat berhubungan dengan umat Katolik di segala negara. Vatikan adalah satu dari 7 bukit kota Roma, tempat Santo Petrus, rasul utama dan pemimpin umat beriman di Roma, dimakamkan dan kemudian gereja Santo Petrus didirikan. Di samping gereja ini, terletak istana kepausan, tempat para paus tinggal sejenak kembali dari pengasingan di Avignon sampai sekarang ini. Negara Vatikan atau Stato della Città del Vaticano adalah negara berdaulat yang paling kecil di dunia ini, seluas 44 hektar, yang terletak di tengah-tengah kota Roma. Di wilayah ini terdapat gereja Santo Petrus, setengah kepausan, beberapa gereja diantaranya Kapel Sixtina, aula audiensi besar, ruang rapat untuk sinode uskup sedunia, gedung kesenian, biara suster kontemplatif, perpustakaan, stasiun radio Vatikan, kantor pos, bank, gedung-gedung perkantoran, tempat tinggal pengawal Swiss bersama keluarga, bengkel, percetakan, dan taman yang luas. Paus hanya menggunakan 5 ruang dalam istana, dan sebagian besar merupakan museum yang terbuka bagi umum. Termasuk negara Vatikan juga dengan hak eksteritorial, lebih dari 10 gedung lain, yaitu 3 basilika agung, perkantoran berbagai kongregasi Kuria di Roma, dan Castel Gandolfo, puri perjalanan Paus di musim panas 15 mil dari Roma. Kedaulatan atas Vatikan terletak di tangan Paus yang berkuasa penuh pada bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pemerintahan ditangani oleh Komisi Kepausan untuk Stato del Vaticano. Dinas Diplomatik Vatikan merupakan yang tertua di dunia. Kini, Sekretariat Negara menjaga hubungan diplomatik dengan 130 negara di seluruh dunia. Hanya warga negara Vatikan berjumlah kurang lebih 502 tunduk kepada Paus sebagai kepala negara duniawi. Kebanyakan mereka adalah imam dan rohaniwan dan beberapa puluh orang awam. Kewarganegaraan Vatikan bersifat sementara saja, yaitu selama berdinas. Kurang lebih 4.000 orang yang bekerja di Vatikan. Mereka bekerja dalam bidang administrasi, kesekretariatan, kerumah tanggaan, atau sebagai penjaga museum. Mereka tinggal di apartemen sendiri di kota Roma. Petugas kehormatan dan tatib sebagai pengawal Swiss yang sudah menjaga keamanan Paus sejak tahun 1506. Audiensi umum diadakan setiap hari Rabu di aula audiensi atau lapangan Santo Petrus jika cuacanya mengizinkannya. Pada musim panas, audiensi diadakan di Castel Gandolfo bila Paus kebetulan libur di sana. Pada audiensi umum, Paus berkhotbah dan memberi berkat. Ia berkhotbah dalam bahasa Latin dan rangkumannya diberikan sendiri oleh Paus dalam berbagai bahasa. Audiensi pribadi atau kelompok diadakan di Istana Kepausan. Basilika Santo Petrus yang didirikan tahun 1506 hingga 1626 atau fundamen gereja yang didirikan oleh Kaisar Konstantin pada tahun 325 atas makam Santo Petrus merupakan gereja terbesar di dunia dan tempat kebanyakan upacara kepausan. Sedangkan Katedral Paus sebagai uskup Roma adalah Katedral Santo Yohanes di Lateran yang dibangun atas fondasi istana kekaisaran pada tahun 324. Perpustakaan Vatikan menyimpan 70.000 manuskrip naskah tulisan tangan, 770.000 buku, dan 700
7.500 buku yang dicetak sebelum tahun 1500 dan disebut incubable. Terbitan-terbitan resmi Vatikan, Acta Apostolicae Sedes AAS, majalah Kausan yang didirikan tahun 1908, menggantikan Acta Santa Sedis. Gunanya menyiarkan kegiatan tahta suci, undang-undang baru, dekret dan akta kongregasi kursi serta ketiga mahkamah di Kuria Roma. Annuario Pontificio atau buku tahunan kepausan sejak 1860 disyuting oleh kantor statistik pusat gereja dan diterbitkan dalam bahasa Itali dengan berbagai bagian dalam bahasa-bahasa lain oleh Vatikan Polyglot Press. Buku ini membuat organisasi gereja di seluruh dunia, daftar anggota hierarki, dan berbagai statistik gereja Katolik. L'Osservatore Romano atau surat kabar harian Vatikan mulai terbit 1861 milik 4 orang awam di bawah pimpinan M. Pacelli, kakek Pius XII dan wakil menteri dalam negeri pada masa pemerintahan Pius IX. Pada tahun 1890, Leo XIII membelinya dan menjadikannya surat kabar paus. Satu bagian resmi di dalamnya disebut Nostra Informatione, membuat pengumuman tentang pengangkatan pejabat gereja ini, naskah-naskah ensiklik dan surat kepausan, dokumen-dokumen dan laporan tentang kepausan, keputusan badan administrasi. Selain itu, terdapat berita dan ulasan tentang perkembangan dalam gereja dan dunia. Umumnya dipakai bahasa Itali. Tetapi edisi mingguan terbit dalam bahasa lain, yaitu Prancis, Inggris, Spanyol, Portugis, Jerman, dan Polandia. Vatikan Polyglot Press adalah percetakan resmi Vatikan. Pada tahun 1587, suatu percetakan didirikan oleh Sixtus V untuk mencetak Vulgata atau kitab suci berbahasa Latin. Terjemahan dari Santo Hieronymus, juga karangan para bapak gereja dan penulis-penulis lain. Suatu percetakan polyglot mencakup berbagai polibahasa gold, didirikan pada 1626 oleh Kongregasi Penyebaran Iman untuk keperluan Gereja Asia Timur. Paus Pius X menggabungkan kedua percetakan dengan nama Vatikan Polyglot Press yang mempunyai fasilitas untuk mencetak naskah dalam 30 bahasa. Penerbitan Vatikan mengeluarkan buku dan majalah resmi. Activities of Holy See adalah sebuah buku dokumen tahunan tentang kegiatan Paus, pekerjaan sehari-hari, audiensi umum dan khusus, pidato dan khotbahnya pada aneka kesempatan khusus, kunjungan ke luar negeri, karya misioner dan amal, pertemuan dengan para diplomat atau kepala negara lain-lain, juga kegiatan kongregasi, komisi, mahkamah kepausan, dan pejabat Kuria Roma. Pada tahun 1993, didirikan Biro Informasi untuk melayani para wartawan dan dari seluruh dunia. Vatikan Information Service 1990 memberi berita lewat fax kepada nunsiatur-nunsiatur kepausan dan para uskup tentang kegiatan pastoral dan ajaran paus. Bendera kepausan. Bendera kepausan berjalur vertikal, berwarna kuning dan putih. Di bagian yang putih tertera lencana kepausan berupa tiara di atas 2 kunci bersilang, 1 kunci emas dan 1 perak, yang diikat dengan tali merah berjumpai. Ketiga mahkota itu menunjukkan ketika tugas paus mengajar, memutuskan, dan memimpin. Kedua kunci melambangkan kuasa yurisdiksi. Pengertian dasar, lambang kepausan merupakan jabatan tertinggi dalam gereja yang demi persatuan dan kesatuan seluruh gereja diserahkan Kristus kepada Rasul Santo Petrus dan pengganti-penggantinya yaitu Uskup-Uskup Roma. Successio Apostolica. Maka jabatan Santo Petrus dalam gereja berdasarkan kehendak ilahi, sedangkan bentuk dan pelaksanakannya ditentukan dalam sejarah dan sebagian besar termasuk hukum gerejani yang dapat berubah dan terbuka bagi kritik.
Dasar Alkitabiah, Petrus dan Paulus mengakhiri hidup dan kerasulan mereka di Roma. Mereka wafat sebagai martir demi iman dan dimakamkan di Roma. Karena latar belakang ini, sejak semula gereja Roma mempunyai pendudukan khusus di antara gereja-gereja partikuler lain. Karena sungguh-sungguh apostolik Clemens 5-6 adalah uskup Roma yang pada tahun 95 sesudah Masehi menulis surat kepada umat di Korintus dan merupakan dokumen Kristen tertua selain Alkitab. Maka gereja atau umat itu dan kemudian pula uskup Roma mendapat keuntungan khusus di antara uskup-uskup lain. Pandangan Katolik tentang kedudukan Paus dalam gereja Katolik. Lembaga kepausan berakar dalam kitab suci, yaitu tugas dan jabatan yang diberikan Kristus kepada Petrus. Naskah klasik melandasi jabatan Satu Petrus adalah Matius 16 hingga 19. Atas pengakuan iman akan Yesus sebagai Al-Masih, Yesus menyebut Petrus sebagai Kefas atau Fadas, gereja yang akan didirikannya dan menyerahkan kuasa kunci padanya. Menurut kehendak Kristus, peranan atau jabatan Petrus jadikan landasan tetap demi kesatuan umat Kristus seluruhnya. Artinya, diperkuat oleh Lukas 22:31 dan seterusnya, yakni doa Yesus supaya Petrus kelak menguatkan saudara-saudaranya dalam iman, dan oleh Yohanes 21:15 dan seterusnya, yaitu jabatan gembala atas seluruh kawanan Kristus, gembala yang baik. Dalam hati Yerusalem maupun dalam gereja perdana seluruhnya, Petrus bertindak sebagai seorang pemimpin dalam pemilihan pengganti Yudas, khotbah pertama pada hari Pentakosta, pemilihan di muka makam agama, visitasi umat di luar Yerusalem, penerimaan orang bukan Yahudi pertama di dalam gereja, peranan dalam konsili para rasul. Paulus pun mengakui pentingnya peranan Petrus ini. Peranan Petrus diteruskan oleh pengganti-pengganti, yaitu uskup-uskup Roma, sejak saat mereka menyadari tanggung jawab untuk semua gereja. Dan mereka diakui sebagai pengemban tugas penting demi seluruh gereja sejak abad-abad pertama. Uskup Roma pun merasa kewajiban untuk menegur dan menguruskan masalah-masalah dalam gereja-gereja yang jauh dari Roma. Jabatan Santo Petrus adalah kenyataan perjanjian baru yang tak dapat disangkal. Sebab juga Kristus berkehendak supaya jabatan itu tetap terdapat dalam gereja. Jabatan Santo Petrus harus meladan gembala baik, yaitu Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tidak dapat disangkal bahwa pengganti Petrus sama seperti Petrus sendiri, tak jarang hidup atau bertindak tidak sesuai dengan cita-cita itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa menolak jabatan dan menolak pejabat. Jadi teologi Katolik tentang kepausan merupakan tolak dari Injil, merelasikan perjalanan gereja melalui sejarah dan berpegang pada definisi Konsili Vatikan pertama. Definisi ini didukung oleh Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium 23 dan ditempatkan dalam rangka eklesiologis yang lebih luas. Paus bukan mandataris gereja seluruhnya, walaupun bertindak atas nama gereja dan sebagai kepala Dewan Uskup. Tetapi kepala gereja bukan Paus, melainkan Kristus. Paus adalah wakilnya, dan lain tidak dapat mengubah apa-apa yang telah ditetapkan Kristus, seperti kitab suci, adanya jabatan, 7 sakramen, dan seterusnya. Kuria Roma, Kanon 360. Sebagai institusi duniawi, gereja pun punya pusat pemerintahan yang disebut Kuria Roma di Vatikan. Bahwa Sri Paulus adalah pemimpin gereja Katolik sudah banyak yang maklum. Tetapi jika penerus dan sang nelayan itu mesti memberi putusan yang bakal mengari umat Katolik seantero bumi, siapakah yang akan menasihatinya? Struktur-struktur manakah yang menentukan policy making dalam gereja? Bagaimana mengaturnya? Siapakah yang menjadi penengah jika terjadinya konflik? 1. Kekuasaan Paus. Setiap perbincangan mengenai pemerintahan gereja Katolik tentu dimulai oleh Paus.
Konsili Vatikan pertama 1870 secara resmi menggariskan batas-batas kekuasaan dan wewenang paus di dalam gereja. Disebutkan paus mempunyai kekuasaan penuh dan langsung, sebagaimana halnya seorang uskup. Dia punya kuasa uskup secara mutlak dan mengatasi seluruh gereja. Paus adalah hakim tertinggi kaum beriman. Dalam kekuasaannya, ada pemisahan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan pengadilan. Paus adalah pembuat dan pelaksana undang-undang dan sekaligus memegang kekuasaan pengadilan. Kekuasaan yang semacam itu sejak Konsili Vatikan kedua mengalami sedikit pergeseran arti. Konsili Vatikan kedua menegaskan hakikat pastoral kekuasaan paus. Juga ditegaskan bahwa kekuasaan penuh dan tertinggi dalam gereja berada pada kolegialitas para uskup dalam kesatuan dengan paus. Secara tegas nyatakan kekuasaan para uskup sedunia takkan berfungsi tanpa Sri Paus sebagai kepala mereka. Begitu pula sebaliknya, kekuasaan paus bermakna dalam kolegialitas para uskup. Kekuasaan para uskup dalam kesatuan dengan paus tampak jelas dalam konsili-konsili ekumenis, di mana konsili-konsili memainkan peranan besar dalam mengatasi ajaran-ajaran gereja yang menimbulkan keraguan dan menegakkan disiplin dan rencana jangka panjang gereja. Kolegialitas para kardinal. Tugas utama para kardinal adalah pemerintah gereja bersama dengan bapak-bapak gereja yang lain dalam memilih paus baru. Ini berlaku sampai tahun 1979. Dalam tahun 1979, Paus Yohanes Paulus II mengadakan perubahan, bukan saja memerintah atau memilih paus. Paus mengundang para kardinal sedunia dalam suatu pertemuan luar biasa untuk memberikan sarannya dalam 3 buah persoalan. Pertama, soal keuangan Vatikan. Kedua, masalah organisasi dan cara kerja Kuria Roma. Ketiga, mengenai karya-karya akademi-akademi kepausan khususnya atas akademi-akademi keilmuan. Para kardinal di Vatikan memegang peranan besar dalam Kuria Roma. Seluruh lembaga dan departemen-departemen utama Kuria umumnya dikepalai oleh para kardinal. Departemen-departemen terpenting yang anggotanya mayoritas terdiri para kardinal tersebut disebut kongregasi. Sinode Uskup Sedunia. Suatu badan di luar Kuria yang paling menentukan yang begitu memainkan peranan penting dalam polisi gereja adalah Sinode Uskup-Uskup Sedunia. Dibentuk tahun 1965 sebagai Perintah Vatikan kedua. Sinode ini diselenggarakan setiap 3 tahun. Dia merupakan badan yang anggotanya terpilih secara meluas dari para uskup sedunia. Mereka berkumpul untuk memberi saran pada paus berkenaan dengan permasalahan besar gereja. Sinode tersebut tidak bisa melangkahi hukum atau membatalkan rancangan program-program yang telah ada. Tetapi diskusi dan hasil-hasil yang diselenggarakan sinode dimaksudkan dipersembahkan sebagai dasar dokumen-dokumen penting kepausan, dokumen mengenai berbagai persoalan kehidupan gereja. Sekretariat Negara. Kantor Kuria yang utama adalah Sekretariat Negara. Sekretariat ini bertugas sebagai pembantu langsung paus, yakni dalam memelihara gereja secara menyeluruh dan menangani hubungan-hubungan dengan lembaga-lembaga Kuria Roma. Dengan kata lain, Sekretariat Negara adalah pelaksana dan tangan kanan paus, berfungsi sebagai pengantara paus dalam melayani hubungan dengan anggota Kuria yang lain dan uskup-uskup sedunia. Sekretariat juga berfungsi sebagai mewakili tata suci dalam hubungan-hubungan keluar dengan negara-negara lain, organisasi-organisasi internasional, dan juga berkenaan dengan konferensi uskup nasional. Sebagai penerbit resmi keputusan-keputusan tata suci, Sekretariat Negara merupakan perwakilan utama yang menangani dokumen-dokumen dan korespondensi kepausan. Sidang Dewan Umum Gereja. Sidang Umum Gereja yang sering disebut sebagai seksi pertama Sekretariat Negara mengenai permasalahan umum gereja. Sejak tahun 1967, sidang Dewan ini berdiri sendiri sebagai suatu badan seksi, tetapi seksi ini tetap berkaitan erat dengan Sekretariat Negara
dan tetap berada dalam kekuasaannya. Seksi ini secara khusus bertugas mengadakan hubungan diplomatik dengan pemerintah negara lain juga, bekerjasama dengan Sekretariat Negara Mewakili Kepausan dan menangani korespondensi dan dokumen-dokumen tahta suci. Sekretariat Negara dan Sidang Dewan Umum merupakan dua lembaga saling menentukan dalam Kuria Roma. Keduanya saling berkaitan begitu erat. Kedua lembaga ini yang berhubungan langsung dengan semua anggota Kuria yang lain, dengan para uskup sedunia dan juga pemerintah negara lain dan organisasi-organisasi internasional. Kabinet Paus. Kabinet Paus berimbang dengan kabinet presidensial, yakni terbentuk dari anggota dari Sekretaris Negara Paus, ditambah dengan 9 orang prefek kardinal. Prefek kardinal adalah kardinal yang mengepalai departemen-departemen utama pemerintah Vatikan yang disebut kongregasi. Karena ini menjadi bagian penting Kuria Roma, pusat pemerintahan gereja. Sekretaris Negara tangan kanan Paus adalah bertanggung jawab untuk mengkoordinir karya-karya kongregasi. Dan seterusnya ya. Kita lihat. Lalu kongregasi Kuria, secara singkat, inilah 9 buah kongregasi Kuria dalam lingkup wewenangnya. Kongregasi Doktrin Iman, bertugas mengawasi ajaran gereja, khususnya persoalan iman dan moral. Kongregasi ini juga mengelola Komisi Teologi Internasional dan Komisi Kitab Suci Kepausan. Kongregasi para uskup, bertugas menetapkan dan merubah batasan yurisdiksi gereja, meninjau kembali penunjukan uskup-uskup, daerah-daerah keuskupan, serta kegiatan-kegiatan konferensi para uskup. Kongregasi untuk gereja-gereja timur. Kongregasi ini memiliki yurisdiksi yang berada di luar yurisdiksi gereja Katolik. Yurisdiksi ini berlaku bagi puluhan gereja Timur, Tengah, dan Eropa Timur, di mana gereja Ritus Timur punya kedudukan menyolok. Kongregasi urusan imam-imam. Kongregasi ini dibagi menjadi kantor. Yang pertama, memiliki wewenang atas nama keuskupan dan para diakon. Kantor ini bertugas menunjang terbinanya sesi intelektual dan pastoral para imam agar sesuai zaman, mengawasi para pejabat keuskupan dan sidang-sidang keuskupan dan pertemuan para imam. Kantor kedua berwenang soal-soal kateketik, menunjang perkembangan kateketik serta memberikan norma-norma bagi pengajaran agama. Dan kantor yang ketiga mengatur hal-hal yang menyangkut administrasi, kekayaan, dan harta benda gereja. Kongregasi urusan biara dan lembaga-lembaga sekuler. Kongregasi ini berwenang atas seluruh ordo dan kongregasi para imam, buder, suster, kecuali lembaga-lembaga biara Ritus Timur. Kongregasi urusan sakramen dan ibadat. Bertanggung jawab atas aturan dan tata cara dalam ibadah gereja. Kongregasi ini dibagi 2 sesi. Yang pertama adalah seksi yang mengatur terselenggaranya disiplin dalam ketujuh sakramen dan korban ekaristi. Yang kedua, mengenai kasus-kasus perkawinan di mana perkawinan tersebut dinyatakan kurang memenuhi syarat. Yang kedua, menangani soal ibadah dan doa, berwenang dalam hal-hal yang menyangkut aspek-aspek spiritual dan pastoral berkaitan dengan doa-doa liturgi maupun doa di luar liturgi. Kongregasi Evangelisasi Bangsa-Bangsa. Dulu terkenal dengan sebutan Kongregasi Probanda Fidei, yang hampir seluruh wewenang atas seluruh persoalan gereja di tanah misi. Tugas atau pengatur mengurusi karya-karya misi, memiliki wewenang yurisdiksi istimewa. Kongregasi urusan pergelaran santo. Kongregasi ini memiliki wewenang dan dalam menyelidiki kehidupan dan mujizat dari orang-orang yang diperintahkan sungguh-sungguh suci. Kongregasi urusan pendidikan Katolik. Nah, kongregasi ini bertugas untuk mengawasi pendidikan para seminaris,
baik dalam bentuk pendidikan akademisme maupun pendidikan pastoral dan spiritualnya. Juga mengawasi pendidikan akademis di kalangan ordo biara dan lembaga-lembaga sekuler. Mahkamah Agung kaum beriman. Kalau Sekretariat Negara dan Kongregasi Vatikan bertindak sebagai tangan kanan Paus berkaitan soal-soal administrasi dan legislatif, maka masih ada badan lain dari Kuria yang membantu tugas Paus. Badan ini ditetapkan oleh Konsili Vatikan pertama sebagai Mahkamah Agung kaum beriman. Badan tersebut terdiri 3 buah Dewan Pengadilan atau Mahkamah, Dewan Roma, Pengadilan Tinggi Apostolik, dan Dewan Penitensi Apostolik. Dewan Roma merupakan mahkamah yang rendah. Dewan ini merupakan lembaga pengadilan utama gereja berkenaan dengan permintaan banding dari semua pengadilan gereja yang lebih rendah. Pengadilan Tinggi Apostolik merupakan pengadilan gereja yang paling tinggi, sedangkan tugasnya adalah menangani persoalan-persoalan prosedur dan bertanggung jawab dalam mengawasi apakah hukum-hukum dan hak-hak tertentu benar-benar dijalankan secara wajar dalam sistem pengadilan gereja. Dewan Penitensi Apostolik. Dewan ini mengatasi dispensasi atau penghapusan sensor yang tentu saja seizin Paus, juga menangani pengaturan peraturan yang dalam pemberian indulgensi. Sekretariat untuk menanggapi kebutuhan baru, Konsili Vatikan II dibentuklah berbagai lembaga pelengkap. Nah, sekretariat inilah yang mendukung menyediakan secara penunjang struktur Kuria. Sekretariat Kesatuan Umat Kristen bentuk Paus Yohanes 23 pada tahun 1960 merupakan salah satu komisi persiapan Konsili Vatikan II yang terpenting. Sekretariat untuk umat bukan Kristen, termasuk menangani hubungan keagamaan dengan umat Kristen, umat Islam, berusaha membina saling pengertian, kemauan baik, dan seterusnya. Sekretariat urusan kelompok tak beragama, yaitu membina dialog Katolik dengan mereka yang menyatakan diri tidak beragama. Badan-badan penasihat Kuria. Kuria punya sejumlah dewan, komisi, atau komite yang mengemban tugas istimewa baik bersifat tetap maupun sementara. Dewan Kewasan untuk kaum awam diresmikan sesudah Konsili Vatikan II. Dewan ini bertugas untuk mengawasi dan mengembangkan kerasulan dan keterlibatan awam dalam kehidupan gereja. Dewan Kepausan Cor Unum mendorong kesetiakawan Kristen dengan umat manusia. Komisi Pausan untuk Pembaharuan Kode Hukum Gereja. Komisi ini dibentuk selama Konsili Vatikan II. Mari Kode Hukum Gereja. Komisi Kekuasaan untuk Perdamaian dan Keadilan merupakan dewan sesudah konsili yang berkewajiban untuk memperdalam kepekaan Katolik menghadapi problem-problem keadilan dan perdamaian. Komisi Kepausan untuk Pembaharuan Hukum Gereja Ritus Timur, yaitu menangani pembaruan hukum gereja guna keperluan Gereja Ritus Timur. Komisi Kepausan untuk Komunikasi Sosial. Sebenarnya komisi ini merupakan suatu lembaga perkembangan dari suatu kantor yang Paus Pius XII yang mendorong film-film pendidikan dan agama Katolik. Komite Urusan Keluarga. Tentu, komite ini mempelajari problem spiritual, moral, sosial, kehidupan keluarga dalam rujukan pastoral. Komisi Kitab Suci Kepausan dan Komisi Teologi Internasional. Tentu, komisi ini berkewajiban dalam studi mendalam menyediakan berbagai masalah yang menjadi bidangnya dalam Paus dan Kongregasi Propaganda Fide. Kepausan untuk terjemahan baru Injil ke berbagai Latin. Komisi ini
menyediakan Injil versi Latin yang baru yang bisa dipertanggungjawabkan. Kantor-kantor Kuria Roma. Yang pertama adalah Dewan Rumah Tangga Kepausan, Pemerintahan Kota Roma, dan seterusnya. Karel Agung Gereja Katolik di RCC. Charles Remenke, Carolus Magnus, Charles pertama, Kasa dari Barat, Raja Pransia, putra Pepin yang pendek cucu Carlos Martel, menyerbu Itali untuk membantu Paus terhadap Desiderius, Raja Lombardia. Dinobatkan sebagai Raja Lombardia di Pavia, menebus Spanyol dari tangan orang Islam Arab, menaklukkan dan mengkristenkan orang-orang Sakson. Pada tahun 800, ia menempatkan kembali Paus Leo III di atas tahtanya, dan oleh Paus pada hari Natal tahun itu dinobatkan sebagai Kasa di Roma. Untuk mengendalikan negaranya yang luas, yang menciptakan pos-pos militer di perbatasan dan suatu sistem administrasi yang menugaskan wakil-wakil pribadinya. Jasa-jasanya terhadap gereja menjalin hubungan baik dengan orang Islam. Harun al-Rashid di Baghdad yang memberikan kubur-kubur suci di Yerusalem kepadanya. Berusaha untuk menobatkan bangsa kufur. Mengadakan reformasi dalam gereja, uskup membuat visitasi keuskupannya dan bentuk sinode. Mengatur pendapatan gereja-gereja paroki, administrasi gereja. Membuat peraturan mengenai perayaan hari Minggu, umat Katolik harus menghafalkan doa Bapa Kami dan Aku Percaya. Mengenai pendidikan, agar Gelata mendapat pendidikan, ia mendirikan 3 jenis sekolah desa dijaga oleh pastor paroki, sekolah musik untuk biarawan, sekolah biara dan katedral, di mana ajarkan 7 macam pengetahuan, divisium, tata bahasa, angkat bicara, musik, quadrivium, pasti, ilmu bumi, bintang, ilmu ketuhanan. Paus Nikolaus yang pertama, seorang tokoh di tahta Santo Petrus, membela primatus gereja Roma, menentang hak campur tangan sivil dalam gereja, membela hak gereja terhadap Kairepropatis, menentang sistem gereja Provia, tentang campur tangan gereja dalam perkara-perkara duniawi. Kekuasaan gereja adalah direktif atas kekuasaan sipil. Nah, kurikulum hidup, keagamaan, dan permulaan reformasi tahun 900 hingga 1090. Disebabkan karena dari luar serangan dari golongan anti-Kristen seperti Islam, dari dalam investitura penyerahan kekuasaan rohani terhadap uskup secara simbolis dalam penyerahan tongkat dan cincin oleh metropolit. Waktu itu, raja dan kaisar maupun bangsawan mengangkat uskup serta memberikan kekuasaan rohani kepadanya. Simonia, keuskupan atau biara diberikan kepada yang membayar tinggi, hidup moral yang tidak tinggi. Paus Nikolaus pertama ini sama. Oke. Baik, para mahasiswa yang terkasih, itu tadi bahan perkuliahan kita secara gereja. Semoga bisa dimengerti, dipahami, dan mulai pertemuan dari pertama hingga yang terakhir ini menjadi bahan dari ujian tengah semester nanti. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.